Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2613 Kaisar Surgawi Bintang 7. Kepala Istana Yuan Luo memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Situ pasti bercanda." "Baiklah, setengahnya memang bercanda, tetapi formasi di sini sangat kuat dan sulit ditembus. Selanjutnya, kita perlu semua ahli sekte yang bebas dan tak terkekang untuk menyerang bersama." "Itu wajar saja." Situ Haonan memperlihatkan senyum. Seketika, para ahli dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout bergabung untuk menyerang formasi tersebut. Dengan kerja sama mereka berdua, kecepatan mereka meningkat pesat. Mereka hanya butuh waktu sebulan untuk menerobos formasi dan membuka pintu. "Ayo pergi." Para ahli dari kedua belah pihak bergegas memasuki gerbang, siap menjarah harta karun. Namun setelah masuk, dia tercengang. Bersih dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Mereka datang ke tempat Lu Ming meminum pil. Ada beberapa rak tetapi tidak ada apapun di rak tersebut. Kosong. Wajah kepala istana tampak sangat muram. Dadanya naik turun, dan dia hampir muntah darah. Mungkinkah gua tempat tinggal ini kosong, dan pemilik gua tempat tinggal tersebut tidak meninggalkan apapun? Seharusnya tidak. Ini adalah gua tempat tinggal para dewa. Menurut akal sehat, sekalipun orang seperti itu pergi, ia akan membawa sejumlah harta yang berharga, tetapi ia akan selalu meninggalkan sejumlah barang yang tidak penting. Mereka mungkin tidak penting bagi para dewa, tetapi bagi mereka, semuanya mungkin merupakan harta yang tak ternilai. Tapi bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Cari dengan cermat. Sang Master Aula Yuan Luo meraung. Mereka mencari ke dalam dan luar, tetapi mereka tidak menemukan sehelai rambut pun. Akhirnya, mereka sampai di kedalaman area ini. Ada lorong di sini yang diblokir oleh formasi yang sangat kuat. Masih banyak lagi di dalam. Mungkin bagian gua yang lebih dalam ada di dalam. Mungkin semua harta karun ada di dalam. Kepala Aula Yuan Luo dan yang lainnya menghibur diri dengan pikiran ini. Kemudian, dia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja keras dan membombardir formasi. Namun, formasi di sini bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bahkan seorang ahli dari Sekte Walkabout akan membutuhkan waktu lama untuk menerobosnya. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 tahun sejak Lu Ming memasuki lorong badai. Lu Ming membuat kemajuan pesat dalam pertempuran terus-menerus. Tingkat kultivasinya tanpa disadari telah mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 6. Lu Ming menemukan lubang lain dan mulai menerobos ke alam berikutnya. Pada akhirnya, dia berhasil menerobos alam dan menjadi Kaisar Surgawi Bintang 7. Lu Ming akhirnya mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 7. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan 10.000 elemen menjadi satu dan membentuk api surgawi. Setelah memadatkan api suci, dia akan mampu menerobos ke alam dewa bela diri dan memasuki langkah kedua kultivasi. Bagi Lu Ming saat ini, tidak terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan 10.000 elemen menjadi satu dan memadatkan api surgawi. Ini karena ketika Lu Ming datang ke alam semesta purba, dunia kecilnya telah menyatu dengan alam semesta purba dan berubah menjadi energi dunia dan energi dominator murni. Terlebih lagi, seiring meningkatnya level kultivasi Lu Ming, proporsi kekuatan penguasa dalam tubuhnya meningkat. Sekarang, proporsi kekuatan dominator dalam tubuh Lu Ming telah mencapai 99%. Hanya 1% dari kekuatan dunia yang tersisa. Selama dia dapat mengubah semua energi di tubuhnya menjadi kekuatan dominator, Lu Ming dapat mulai mencoba menyatukan 10.000 elemen menjadi satu dan memadatkan api suci. Perjalanan ke gua tempat tinggalnya ini telah membantu Lu Ming menghemat banyak waktu. Melanjutkan, setelah terobosan, Lu Ming terus bergerak maju sepanjang lorong. Dan EBSCP, Hong panjang-panjang. Kali ini, setelah Lu Ming berjalan beberapa saat, dia tidak hanya mendengar siulan mengerikan dari angin kencang, tetapi juga suara tabrakan yang memekakkan telinga. Lu Ming terus bergerak maju untuk sementara waktu dan menyadari bahwa ia akhirnya mencapai ujung lorong itu. Di akhir lorong tersebut, ada beberapa lorong lain yang berpotongan dan bertemu. Setiap lorong dipenuhi angin kencang. Angin dari beberapa lorong saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Selanjutnya, angin dari beberapa terowongan bertemu di terowongan yang lebih besar lagi, sehingga angin di terowongan itu menjadi semakin kencang. Lu Ming merasa jika dia masuk, dia tidak akan mampu bertahan lama sebelum tubuhnya terkoyak oleh angin kencang.
Sepertinya aku hanya bisa berhenti di sini. Aku khawatir aku tidak bisa memasuki kedalaman gua tempat tinggal itu. Lu Ming merenung. Ada gua di sini. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah gua gelap di samping tembok. Ia memanjat dinding dan melihat ke dalam gua. Gua itu gelap dan tak berdasar. Sepanjang perjalanan, Lu Ming tidak menemukan gua serupa. Gua ini mengarah kemana? Lu Ming sangat penasaran. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk melihatnya. Lu Ming mengaktifkan kekuatan dominasi. Matanya bersinar. Dia bisa melihat segalanya di gua yang gelap. Lu Ming memasuki gua. Tidak ada angin di dalam gua. Lu Ming berjalan hati-hati di sepanjang gua. Ia mencapai ujung gua setelah berjalan beberapa ribu meter. Kemudian, Lu Ming menyadari bahwa dia telah tiba di sebuah panggung besar. Peronnya sangat lebar, dan di satu sisi peron, suara angin bisa terdengar. Lu Ming berjalan mendekat untuk melihat dan menyadari bahwa di arah peron, ada jalur badai. Angin kencang di sana sangat menakutkan. Angin itu berkali-kali lebih kuat daripada yang pernah dihadapi Lu Ming sebelumnya. Ekspresi Lu Ming sedikit serius. Dia tidak berani mendekat dan menjauh dari jalur badai. Dia mengamati tempat-tempat lain di peron. Di sisi lain peron, ada pintu batu. Lu Ming mendorong pintu itu hingga terbuka dan masuk, hanya untuk menemukan sebuah lorong. Ada beberapa ruangan di kedua sisi lorong. Mungkinkah ini kamar tidur? Lu Ming menemukan bahwa ada meja batu dan ranjang batu di ruangan-ruangan ini. Namun, semuanya sangat biasa dan tidak berisi harta karun apapun. Beberapa ruangan berikutnya hanya berisi meja dan tempat tidur batu biasa. Tidak ada nilainya. Mata Lu Ming berbinar ketika dia tiba di ruangan terakhir. Ada beberapa rak di ruangan itu, dan di rak-rak itu terdapat senjata. Jantung Lu Ming mulai berdetak cepat. Ia mengambil pedang tempur di dekatnya dan mengalirkan kekuatan penguasa ke dalamnya. Asyik, pedang tempur mulai bersinar, dan aura yang kuat memenuhi udara. Ini adalah perlengkapan dewa tingkat 9 tingkat rendah. Napas Lu Ming bertambah cepat dan matanya terasa panas. Ini jelas merupakan perlengkapan dewa tingkat 9 tingkat rendah. Tombak meteor yang dibeli Lu Ming hanya artefak dewa tingkat 6 tingkat rendah, tetapi bernilai 7.000 kristal dewa. Harga artefak dewa tingkat 9 yang bermutu rendah setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Harganya bisa mencapai 70 hingga 80.000 kristal dewa, atau bahkan 100.000 kristal dewa. Ada kata-kata di bawah. Lu Ming menemukan sebuah tanda kecil tergantung di gagang pedang. Ada kata-kata yang tertulis di sana. Pedang Gu Yue, artefak dewa kualitas rendah level 9. Pada tanda itu, ada sederet kata-kata. Itu benar-benar artefak dewa tingkat 9 yang rendah. Lu Ming tertawa dan menyimpannya dengan cepat. Dia kemudian melihat senjata lainnya. Kail angin, perlengkapan dewa tingkat 9 tingkat rendah. Pedang pemisah dan penyatuan kembali, artefak dewa tingkat 8 tingkat rendah. Lu Ming melihat 6 hingga 7 senjata berturut-turut. Semuanya adalah artefak dewa tingkat rendah atau lebih tinggi. Saya kaya, saya kaya, saya kaya. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, dia benar-benar kaya. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan panen yang begitu besar setelah melewati terowongan badai. 6 tongkat pertempuran, artefak dewa tingkat 1 tingkat menengah. Ketika Lu Ming mengambil tongkat panjang dan melihatnya, matanya langsung berbinar. Bab 2614 menyergap leluhur teknik. Sebenarnya ada artefak dewa tingkat menengah di sini. Senjata dewa tingkat menengah setara dengan seorang ahli di alam dewa sejati. Hanya seorang ahli di alam dewa sejati yang dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata dewa tingkat menengah. Mata Lu Ming semakin berkobar. Dia memegang tongkat panjang itu dan mempercepat langkahnya untuk membacanya. Peralatan dewa tingkat menengah tingkat 3, peralatan dewa tingkat menengah tingkat 2. Sesaat kemudian, Lu Ming menyimpan semua senjatanya. Total ada 33 artefak dewa. Semuanya adalah perlengkapan dewa tingkat 7 tingkat rendah ke atas. Semuanya lebih baik daripada tombak meteor yang sedang dia gunakan sekarang. Dan EBSCP, di antaranya, ada 20 artefak dewa berkualitas rendah. Total ada 13 artefak dewa tingkat menengah. Bahkan ada 2 perkakas dewa di sana. Yang tertinggi adalah perkakas dewa tingkat menengah level 7. Satu adalah pedang perang, dan yang lainnya adalah pedang perang. Berapa banyak kristal dewa yang bisa dijual untuk perlengkapan 7 dewa tingkat menengah?
Lu Ming tidak dapat memperkirakan nilai senjata suci tingkat ini. Bahkan pasukan seperti Tentara Kebenaran, Aula Asal, dan Sekte Walkabou tidak dapat memproduksinya. Itu terlalu berharga. Lu Ming tidak tahu berapa banyak kristal suci yang dimiliki oleh 33 artefak suci itu. Singkatnya, dia tahu bahwa dia telah menjadi kaya raya. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Murid-muridnya, keluarga, teman-temannya, dan orang-orang dari aliansi naga juga tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Tombak meteor, kau bisa mengubahnya. Lu Ming tersenyum lebar. Di antara 33 artefak dewa, ada beberapa tombak. Yang tingkatannya paling tinggi merupakan artefak dewa peringkat 4 tingkat menengah. Dan EBSCP, selain itu, ia memiliki artefak dewa kualitas rendah level 8 dan artefak dewa kualitas rendah level 9. Lu Ming mengambil artefak dewa tingkat rendah tingkat 9 dan mengayunkannya beberapa kali. Rasanya cukup menyenangkan. Setelah menjarah semua artefak dewa, Lu Ming berkeliling sebentar. Dia baru pergi setelah yakin tidak ada lagi harta karun. Aku tidak bisa masuk dengan kultivasiku. Aku bisa kembali. Lu Ming merasa puas. Setelah itu, dia akan melewati gua dan kembali ke terowongan badai. Kemudian, ia mengikuti jalan semula dan memanjat batu itu kembali. Kembali berarti melawan angin, dan itu sangat sulit. Namun, Lu Ming telah membunuh semua binatang elang berkepala singa di jalur badai. Tidak ada binatang elang berkepala singa yang menghentikannya dalam perjalanan kembali. Selain itu, tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat 1 tingkat, jadi dia masih sangat cepat. Sekalipun melawan arah angin, kecepatannya tetap berkali-kali lipat daripada saat mereka datang. Setelah Lu Ming merangkak kembali beberapa saat, orang-orang dari Sekte Bebas dan tak terkekang Istana Yuan Luo akhirnya membuka formasi lorong. Mereka bergegas melewati lorong itu. Di ujung lorong itu terdapat tempat di mana Lu Ming memperoleh sejumlah besar artefak dewa. Kemudian, kepala istana, Situ Haonan, dan yang lainnya menyadari bahwa tempat itu masih kosong. Selain beberapa kursi dan meja batu, tidak ada yang lain. Apa yang sedang terjadi? Kepala istana Yuan Luo berteriak. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Setelah semua kerja kerasnya, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di sini. Jika dia tahu Lu Ming sudah tiba di sini, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Wajah semua orang sangat tidak sedap dipandang. Kemudian, ketika mereka menemukan terowongan badai, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Lorong badai di sini merupakan gabungan dari beberapa lorong, dan kekuatannya mencengangkan. Bahkan Master Istana Yuan Luo sedikit takut padanya. Ini pasti penghalang yang dibuat oleh pemilik gua. Mungkinkah gua bagian dalam yang sebenarnya ada di kedalaman lorong badai ini? Mereka menebak. Namun, mereka ragu-ragu. Biasanya tempat seperti itu pasti disertai bahaya. Mari kita amati selama beberapa hari sebelum mengambil keputusan. Kata Master Istana Yuan Luo. Di langit di atas markas besar tentara Zengtian di planet Zengtian, leluhur teknik dan Fu Heng telah memainkan permainan catur ini selama lebih dari 2 tahun. Dan sekarang, sudah tiba saat terakhirnya. Merusak. Leluhur teknik melambaikan tangannya dan sebuah bidak catur besar terbentuk. Ia kemudian meletakkannya di papan catur. Ekspresi Fu Heng berubah. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat menyerbu ke arah leluhur teknik, mencegahnya meletakkan bidak catur. Ledakan, ledakan, keduanya terus menyerang satu sama lain. Dalam 2 tahun terakhir, mereka berdua telah melalui konfrontasi semacam ini berkali-kali. Setelah selusin gerakan, ledakan, pada akhirnya, nenek moyang bidak catur teknik tetap mendarat di papan catur. Kamu kalah. Nenek moyang teknik memandang Fu Heng. Kakak Fa memang berbakat. Aku terkesan. Pertandingan sudah berakhir, dan aku telah memenuhi janjiku. Kakak Fa, jangan salahkan aku. Aku pergi. Dengan lambaian lengan bajunya, Fu Heng melesat ke angkasa. Kemudian, sebuah kapal perang antar planet muncul. Dia menaiki kapal perang itu dan meninggalkan bintang langit yang sebenarnya. Planet Sang Utara. Saat Fu Heng pergi, leluhur teknik segera pergi ke formasi teleportasi dan menuju ke planet Sang Utara. Setelah tiba di Pulau Bintang 7, ia segera bergegas menuju tambang emas kuno dan bertemu dengan tentara yang saleh sejauh 100.000 mil dari Pulau Emas Kuno. Jenderal sudah datang. Umum. Orang-orang tentara yang saleh segera memberi hormat kepada leluhur teknik.
Bagaimana situasi di Istana Yuan Luo dalam 2 tahun terakhir? Nenek moyang teknik bertanya. Jenderal, selama 2 tahun terakhir, Kepala Istana Yuan Luo, Kepala Sekte Xiao Yao, dan yang lainnya semuanya berada di gua tempat tinggal para ahli. Mereka tidak pernah keluar. Seseorang melaporkan. Rubah tua Situ Haonan juga ada di sini. Mata leluhur teknik itu bersinar dengan kilatan tajam saat dia memerintahkan, kalian tunggu aku di sini, aku akan memeriksanya sendiri. Dengan itu, leluhur teknik berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju tambang emas tua. Itu adalah jenderal pasukan surga yang saleh, Fa Ming. Cepat beritahu Master Aula dan yang lainnya. Saat leluhur teknik itu tiba, orang-orang dari Istana Yuan Luo dan Sekte Xiao Yao segera memperhatikannya. Di bawah kepemimpinan beberapa ahli tingkat dewa sejati, mereka waspada dan mengirimkan berita itu kepada Master Istana Yuan Luo dan yang lainnya. Baik Master Istana Yuan Luo maupun Situ Haonan menerima berita itu pada saat yang sama. Fa Ming berani datang sendiri. Baiklah, aku akan membuatnya tinggal hari ini. Mata kepala Istana Yuan Luo berbinar dengan cahaya dingin. Setelah beberapa tahun tidak mendapat imbalan apapun, dia dipenuhi amarah. Baguslah. Kita akan menyingkirkan Fa Ming dan membagi wilayah tentara kebenaran secara merata. Situ Haonan juga berkata dengan dingin. Tetua Mo, sebaiknya kau bersembunyi di kegelapan dulu. Fa Ming mungkin berpikir kau masih menjaga markas. Nanti, saat aku dan saudara Situ bertarung dengan Fa Ming, kau akan diam-diam menyerang dan menyergapnya. Tuan Aula Yuan Luo memberi perintah. Master Istana Yuan Luo agak waspada terhadap leluhur teknik. Dia dan Mokan sama-sama berada di tahap keempat alam dewa sejati, sedangkan leluhur teknik hanya berada di tahap ketiga alam dewa sejati. Namun, kekuatan tempur leluhur teknik sangat kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa bertarung dengan mereka berdua. Bahkan dengan bantuan Situ Haonan, mereka tidak yakin bisa menghentikan leluhur teknik itu jika mereka melawannya secara langsung. Mereka tidak bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Hanya serangan diam-diam yang mungkin bisa menghentikan nenek moyang teknik tersebut. Jangan khawatir, Tetua Agung Sekte Walkabout juga bersembunyi di dekat tambang Chenjin. Dia juga bisa melancarkan serangan diam-diam saat waktunya tiba. Kami pasti akan membuat Fa Ming tinggal di sini hari ini. Situ Haonan berkata dengan dingin. Hati kepala istana Yuan Luo bergetar ketika dia berpikir, rubah tua, Situ Haonan ini pasti telah meminta seorang tetua agung dari Sekte Walkabout untuk bersembunyi di kegelapan demi menjaga istana Yuan Luo. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan memastikan bahwa Fa Ming tidak akan bisa kembali. Kata Master Istana Yuan Luo dengan dingin saat mereka melangkah keluar. Bab 2615 Pertempuran Dewa Sejati. Di luar gua, leluhur teknik berdiri di kehampaan, memancarkan kekuatan surgawi yang besar. Siapkan formasi. Para ahli Yuan Luo dan Sekte Bebas yang berjaga di luar gua menunjukkan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Satu persatu, mereka mundur dan membentuk formasi besar, menunggu serangan. Nama nenek moyang teknik itu terlalu hebat. Seseorang yang berasal dari sebuah ciliokosem kecil di bawah yurisdiksi Istana Yuan Luo berhasil melepaskan diri dari belenggu Istana Yuan Luo dan bangkit melawan langit. Ia menciptakan pasukan yang benar untuk melawan Istana Yuan Luo. Yang lebih penting, kekuatan tempur leluhur teknik itu sangat kuat. Dia telah bertarung melawan dua ahli dari Istana Yuan Luo sendirian dan membangun reputasi yang hebat. Meskipun ada dewa sejati tingkat ketiga dari Istana Yuan Luo yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan leluhur teknik, wajahnya pucat dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia pernah melihat leluhur teknik membunuh ahli dewa sejati tingkat 3 dengan satu gerakan. Dia tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk menghadapi leluhur teknik. Kang Ji, keluarlah dari sini. Leluhur teknik itu berteriak dingin. Suaranya begitu keras sehingga banyak orang dengan kultivasi lemah harus mundur. Fa Ming, apakah kamu hanya tahu bagaimana bersikap sombong di depan bawahanku? Suara kepala istana Yuan Luo, Kang Ji, terdengar dari dalam gua. Lalu, dengan sekejap, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari gua tempat tinggal itu. Itu Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya. Tentu saja, Tetua Agung Istana Yuan Luo, Mokan, tidak muncul. Mata Kang Ji mengamati sekeliling dan mendapati bahwa hanya ada Fa Ming di sana. Cahaya dingin di matanya menjadi semakin pekat. Kang Ji, Chen Jindao, awalnya adalah anggota pasukan kebenaranku.
Sekarang, kalian bisa tersesat. Kata nenek moyang teknik. Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan. Kang Ji tertawa dan menatap leluhur teknik itu dengan ekspresi mengejek. Fa Ming, kau benar-benar naif. Kau telah berada di sungai astral yang kacau selama bertahun-tahun, namun kau masih belum mengerti satu hal. Di sungai astral yang kacau, siapapun yang lebih kuat akan dapat menduduki lebih banyak wilayah. Mulai sekarang, pulau ini, tidak, seluruh planet Sang Utara akan menjadi milik Istana Yuan Luoku dan Sekte yang bebas dan tak terkekang. Apakah kau mengerti? Kalau begitu, mari kita gunakan kekuatan kita untuk berbicara. Leluhur teknik itu sangat lugas. Dia melangkah maju, dan kekuatan surgawinya yang besar meledak seperti air pasang. Ledakan. Telapak tangan leluhur teknik itu menekan ke bawah. Kekuatan surgawinya mendidih dan telapak tangan besar menghantam Kang Ji. Kang Ji tidak berani ceroboh. Kekuatan surgawi alam dewa sejati tingkat keempatnya benar-benar meletus. Di tangannya, sebuah bilah pedang muncul. Cahaya bilah pedang membubung ke langit dan menebas telapak tangan leluhur teknik itu. Ledakan. Dan EBSP, energi melesat ke langit saat kekuatan suci saling beradu, menciptakan gelombang kejut yang tersebar ke segala arah. Tidak bagus, blokir saja. Para ahli alam dewa sejati dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout semuanya memasang lapisan pertahanan di depan mereka untuk menghalau gelombang kejut, tetapi mereka tetap terdorong mundur oleh gelombang kejut tersebut. Beberapa yang lemah memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Jika ada ahli dewa sejati yang harus dibela, mereka yang kultivasinya lebih lemah akan terbunuh oleh gelombang kejut. Ada perbedaan besar antara alam dewa yang hampa dan alam dewa yang sejati. Pada saat yang sama, cahaya pedang dan jejak telapak tangan menghilang. Sosok itu terus mundur, dan orang yang mundur itu adalah Kang Ji. Kultivasinya jelas berada pada tahap keempat alam dewa sejati, satu tahap lebih tinggi dari leluhur teknik. Namun, dalam pertarungan langsung, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kang Ji, kekuatan bertarungmu tidak cukup baik. Leluhur teknik itu berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatan surgawinya dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Teknik pedang matahari. Dan EBSP, bunuh. Teriak Kang Ji, dan pedang tempur artefak dewa tingkat 4 tingkat menengahnya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan seperti matahari. Kemudian, dia menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang yang membara menebas telapak tangan leluhur teknik itu. Kang Ji memperlihatkan keterampilan dewata miliknya. Fa Ming, ambillah ini. Pemimpin sekte bebas dan tak terkekang, Situ Haonan, juga bergerak. Tubuhnya bergerak seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Dia sangat cepat saat dia bergegas menuju leluhur teknik. Pada saat yang sama, sebuah pedang lembut muncul di tangannya. Cahaya pedang itu seperti ular berbisa saat menusuk ke bagian vital leluhur teknik. Ini juga merupakan keterampilan surgawi yang mengerikan. Kang Ji dan Situ Haonan sama-sama menggunakan keterampilan dewa mereka. Wajah leluhur teknik akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Di tangannya, pedang tempur juga muncul. Bilah pedang itu panjangnya 2 meter penuh. Asyik, nenek moyang teknik menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang menerobos udara dan berkelebat. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan dahsyat, leluhur teknik memblokir serangan Kang Ji dan Situ Haonan. Fa Ming, karena kamu berani datang ke sini sendirian hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Kang Ji terus-menerus menggunakan kekuatan Sen-nya dan menggunakan teknik Sen-nya secara ekstrim. Kekuatannya sangat mengerikan saat ia menyerang. Pada saat yang sama, tubuh Situ Haonan berkedip dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mengambil kesempatan untuk menyerang kelemahan leluhur teknik. Dengan keduanya bekerja sama, kekuatan mereka meningkat tajam. Nenek moyang teknik memfokuskan perhatiannya dan bertarung 1 lawan 2, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Ketiganya bertarung di laut dan menciptakan ombak besar, lalu bertarung di langit. Dalam sekejap mata, mereka bertiga telah bertukar ratusan jurus, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Pada saat ini, mereka bertiga bertarung di laut lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba permukaan laut bergejolak dan cahaya penghancur yang mengerikan meledak dari laut dan menyerang leluhur teknik. Mau kan? Nenek moyang teknik berteriak dengan marah. Haha, Fa Ming, mati saja. Kang Ji tertawa dan melancarkan serangan dahsyat. Situ Haonan pun melancarkan serangan berkekuatan penuh, berkoordinasi dengan serangan diam-diam Mo Kan.
Tepat saat leluhur teknik hendak dipukul, tiba-tiba, cahaya pedang di tubuhnya melebar dan melesat ke segala arah. Ledakan, 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 serangan Kang Ji, Situ Haonan, dan Mo Kan semuanya diblokir oleh cahaya pedang yang memenuhi langit. Wah, Kang Ji, Situ Haonan, dan Mo Kan segera mundur. Mereka berdiri di udara dan menatap leluhur teknik itu dengan kaget. Fa Ming, kamu telah mencapai tingkat ketiga dari keterampilan surgawimu. Kang Ji meraung kaget. Keterampilan surgawi secara alami merupakan serangan dari alam dewa bela diri. Keterampilan ini dapat mengerahkan kekuatan surgawi secara ekstrim dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Keterampilan ini memiliki arti yang sama dengan keterampilan bela diri. Menurut kekuatan yang berbeda dan tingkat kedalaman yang berbeda, keterampilan surgawi juga dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Namun, pembagian keterampilan Sen sepenuhnya terkait dengan tingkat misteri. Misalnya, keterampilan surgawi hanya memiliki satu tingkat. Bahkan jika dikembangkan hingga puncak, hanya akan ada satu tingkat, dan itu akan menjadi keterampilan surgawi tingkat pertama. Beberapa keterampilan surgawi, ketika dikembangkan hingga puncak, memiliki dua tingkat, dan itu akan menjadi dua keterampilan surgawi. Dua keterampilan surgawi secara alami lebih kuat dan mengerikan daripada satu. Beberapa keterampilan surgawi, ketika dikembangkan hingga puncak, akan memiliki tiga tingkat, dan akan menjadi tiga tingkat keterampilan surgawi. Semakin tinggi tingkat suatu keterampilan surgawi, semakin besar potensinya dan semakin tinggi pula nilainya. Tentu saja, kultivasi teknik Sen sangat mendalam dan rumit. Bahkan jika Anda memilikinya, Anda mungkin tidak dapat mengolahnya ke tingkat tertinggi. Misalnya, jika bakat seseorang terbatas dan dia memiliki keterampilan surgawi 3 lapis, tetapi hanya dapat mengolahnya hingga lapis pertama, maka kekuatannya tidak akan berbeda dengan keterampilan surgawi lapis pertama. Semakin mendalam suatu hal, semakin banyak tingkatannya. Ada tingkat keempat, kelima, keenam, bahkan ke-9 dan ke-10. Syarat minimal untuk mengembangkan keterampilan surgawi adalah berada di level Dewa Kekosongan Puncak, karena akan menghabiskan banyak kekuatan surgawi untuk menggunakan level surgawi. Tanpa kekuatan surgawi yang besar, hal itu tidak dapat dipertahankan sama sekali. Kang Ji dan Situ Haonan keduanya memiliki teknik roh 3 tahap, tetapi mereka hanya mengembangkannya sampai tahap kedua. Nenek moyang teknik juga memiliki 3 keterampilan surgawi, tetapi dia telah mengolahnya hingga tingkat ketiga. Bab 2616 Bencana Tak Terduga. Kita harus tahu bahwa leluhur teknik itu hanya berada di tahap 3 alam dewa sejati, tetapi dia telah mengembangkan teknik surgawi ke tahap 3. Kemampuan pemahaman semacam ini sungguh mengerikan. Dia harus disingkirkan. Kang Ji meraung dalam hatinya. Leluhur teknik itu sangat mengerikan. Jika dia berhasil menembus level keempat dari tahap dewa sejati, seberapa mengerikankah itu? Jadi bagaimana jika kamu telah mengembangkan keterampilan surgawimu ke tingkat ketiga? Kamu masih akan mati hari ini. Kang Ji meraung dan menyerang leluhur teknik. Pada saat yang sama, Situ Haonan dan Mo Kan juga menyerang leluhur teknik. Masing-masing dari mereka mengeluarkan keterampilan surgawi mereka hingga potensi maksimal. Seni penghancur pedang. Pedang leluhur teknik itu terus-menerus menusuk. Ada lebih dari 10 cahaya pedang yang menusuk ke arah Kang Ji, Situ Haonan, dan Mo Kan. Ini adalah teknik dewa leluhur. Teknik ini telah dikultivasikan ke tingkat ketiga, dan kekuatannya sangat kuat. Teknik ini terus-menerus bertabrakan dengan serangan Kang Ji dan yang lainnya. Di udara, nenek moyang teknik terpaksa mundur. Namun, dia masih berhasil memblokir serangan dari Kang Ji dan yang lainnya. Dia hanya sedikit dirugikan. Bunuh. Kang Ji sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka sebenarnya tidak mampu mengalahkan leluhur teknik. Bukankah itu berarti bahwa tanpa Situ Haonan, dia dan Mo Kan bukanlah tandingan leluhur teknik? Dia harus menyingkirkan leluhur teknik itu, atau dia tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Situ Haonan punya pemikiran serupa. Kekuatan sekte yang riang itu serupa dengan istana Yuan Luo. Mereka bertiga sekali lagi menyerang leluhur teknik. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Paksa dia ke pulau itu. Selama pertempuran, Situ Haonan mengirimkan pesan kepada Kang Ji dan Mo Kan. Mata Kang Ji bersinar dengan ganas. Dia terus menyerang dengan ganas, memaksa leluhur teknik itu ke arah Chen Jindao. Di Pulau Chenjin,
Orang-orang dari istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout mundur jauh, tidak berani tinggal di sana. Perlahan-lahan pertempuran mereka berpindah ke Pulau Chenjing. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang meledak dari tempat tersembunyi di pulau itu. Cahaya pedang itu terang dan tajam, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Itu tidak lebih lemah dari Situ Haonan. Kalian, nenek moyang teknik itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa dia telah disergap, dan pihak lawan masih memiliki ahli untuk membunuhnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah tetua agung Sekte Walkabout, suatu eksistensi di tingkat keempat tahap dewa sejati. Leluhur teknik berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi Kang Ji dan dua orang lainnya melancarkan serangan yang ganas, sehingga menyulitkan leluhur teknik untuk benar-benar menghindar. Aduh, pada akhirnya, leluhur teknik itu tidak sepenuhnya menghindarinya. Cahaya pedang melesat di dadanya, hampir memotongnya ke samping. Enyah, leluhur teknik itu meraung. Dalam sekejap, ratusan cahaya pedang melesat keluar, memaksa Kang Ji dan yang lainnya mundur. Dengan sekejap, Kang Ji dan tiga orang lainnya mengepung leluhur teknik itu. Bagus sekali. Aku tidak menyangka orang terkuat dari kedua pasukanmu akan ada di sini. Wajah leluhur teknik itu pucat. Meskipun ia berhasil menghindari serangan pada bagian vitalnya, ia tetap menderita beberapa luka dan kekuatannya berkurang. Fa Ming, takdirmu sudah ditentukan hari ini. Seekor semut dari Ciliokosem kecil tidak akan mampu menentang surga. Kang Ji berkata dengan dingin. Hahaha, memangnya kenapa kalau dunia ini kecil? Apa kalian pikir kalian mulia hanya karena kalian lahir di dunia purba? Lucu sekali, kalau itu pertarungan satu lawan satu, kalian semua tidak lebih dari ayam tanah liat dan anjing tembikar. Leluhur teknik itu tertawa dingin, wajahnya dipenuhi penghinaan. Wajah Kang Ji dan ketiga orang lainnya agak muram. Memang, tidak ada satupun dari mereka berempat yang merupakan nenek moyang pertandingan teknik dalam pertarungan satu lawan satu. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, kau hanya tahu cara menggunakan lidahmu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Fa Ming, aku akan mengantarmu pergi. Kang Ji tidak membuang kata-kata lagi dan sosoknya bergegas menuju leluhur teknik. Pada saat yang sama, Situ Haonan dan dua lainnya juga melancarkan serangan mereka. Sebelumnya, leluhur teknik itu pernah bertarung dengan tiga orang sendirian dan tidak sebanding dengan mereka. Sekarang setelah dia terluka, dia bahkan tidak sebanding dengan 4 orang sendirian. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat mereka mulai bertarung. Jenderal Zheng Tian sudah tamat. Di masa depan, wilayah tentara yang adil akan menjadi milik kedua keluarga kita. Tak jauh dari situ, orang-orang dari istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout berpikir dengan penuh semangat. Ledakan, ledakan, leluhur teknik dan keempat lainnya bertarung dengan sengit. Leluhur teknik benar-benar tidak diuntungkan dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menangkis. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wah, setelah bertukar puluhan pukulan, tubuh leluhur teknik itu terpental dan menghantam Pulau Chenjin dengan keras. Ledakan, asap dan debu memenuhi udara, dan langit dipenuhi biji emas kuno. Sebuah lubang besar muncul di pulau itu. Pada saat ini, Lu Ming telah melewati jalur badai dan kembali ke urat biji Chenjin. Dia mengikuti terowongan tambang yang digali Qiu-Qiu sebelumnya dan menuju keluar Pulau Chenjing. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia baru setengah jalan ketika sebuah ledakan dahsyat datang dari atas. Kemudian, dia merasakan seluruh pulau berguncang. Kemudian, sebuah kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya di sepanjang jalur tambang di atas. Tidak bagus. Lu Ming mundur dengan panik. Kemudian, urat tambang di area itu meledak terus-menerus. Lu Ming terlempar karena suatu kekuatan. Nenek moyang teknik itu terbaring di lubang yang dalam di pulau itu, memuntahkan seteguk besar darah. Serangan ini membuat lukanya sedikit lebih parah. Asyik, nenek moyang teknik nyaris berhasil menstabilkan luka-lukanya dan bergegas keluar dari lubang yang dalam. Aura Kang Ji dan tiga orang lainnya terkunci erat pada leluhur teknik, menjebaknya di tengah. Hah! Tiba-tiba, Kang Ji dan yang lainnya tercengang karena merasakan aura kehidupan di dalam tumpukan batu. Wah! Lalu batu-batu itu meledak dan sesosok tubuh bergegas keluar. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Nes, apa yang terjadi? Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa.
Dia juga mengalami bencana yang tidak pantas ketika dia melewati tambang emas tua itu. Ketika tatapannya menyapu Kang Ji dan yang lainnya, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu ini buruk. Aura Kang Ji dan yang lainnya terlalu menakutkan. Menurut Lu Ming, mereka benar-benar tak terduga. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, leluhur teknik juga melihat Lu Ming. Dia terkejut. Dalam sekejap, dia muncul di samping Lu Ming. Nenek moyang teknik. Lu Ming sangat gembira melihat leluhur teknik. Jadi, kamu semut dari pasukan kebenaran. Fa Ming, beruntunglah kamu jika ada bocah nakal yang mati bersamamu. Kang Ji berkata dengan dingin. Keganasan di matanya semakin kuat. Kang Ji, penguasa istana Yuan Luo. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan banyak pikiran berkelebat dalam benaknya. Dia tahu secara kasar apa yang telah terjadi. Leluhur teknik sedang dikepung. Jangan khawatir, Fa Ming. Setelah kau mati, aku akan mengirim orang-orang dari pasukan kebenaran untuk menemanimu. Situ Haonan juga berkata dengan dingin. Mereka berempat perlahan mendekati sang leluhur teknik, bersiap melancarkan serangan dahsyat untuk membunuhnya. Senior, pedang perang ini untukmu. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dan menyerahkannya kepada leluhur teknik. Pedang tempur ini adalah salah satu dari dua artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah yang diperoleh Lu Ming dari gua tempat tinggalnya. Saat melihat pedang itu, mata leluhur teknik itu membelalak kaget. Namun, dia tidak ragu. Dia mengambilnya dan meludahkan seteguk darah ke pedang itu. Dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya sekarang, tetapi dengan mengorbankannya dengan darah, dia bisa melepaskan kekuatan pedang tempur untuk sementara dan mengendalikannya dengan bebas. Asyik. Pedang pertempuran bergetar dan seberkas ki pedang melesat ke langit. Bab 2617 Kang Ji yang tertekan. Itu adalah artefak dewa 7 tingkat menengah. Kang Ji, Situ Haonan, Mo Kan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Pada saat yang sama, ada juga rasa keserakahan yang mendalam. Membunuh. Leluhur teknik berteriak dan menunjukkan seni penghancur pedang. Cahaya pedang itu terang dan tebal seperti pilar saat menyerbu ke arah Kang Ji dan yang lainnya. Menyerang. Kang Ji dan yang lainnya juga melancarkan gerakan. 4 serangan mengerikan diarahkan pada leluhur teknik. Ledakan. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Tubuh leluhur teknik itu mundur beberapa langkah, tetapi serangan Kang Ji dan yang lainnya semuanya diblokir oleh leluhur teknik itu. Dia hanya sedikit dirugikan. Itu benar-benar artefak dewa tingkat menengah level 7. Sialan, bagaimana bisa bocah itu memiliki artefak dewa tingkat menengah tingkat 7? Anak ini pasti mendapat pertemuan yang beruntung. Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya berteriak. Akan tetapi, mereka tidak menduga bahwa Lu Ming telah memperoleh senjata suci dari gua tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan pintu gua tempat tinggal mereka terlalu sulit untuk didobrak. Bahkan dengan jumlah orang yang banyak, mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendobraknya. Bagaimana Lu Ming bisa memecahkannya? Terlebih lagi, mereka telah mencari di dalam gua tersebut dan tidak menemukan jalan masuk lainnya. Mereka hanya mengira Lu Ming mendapat pertemuan kebetulan dari tempat lain. Lu Ming, ikuti aku dengan ama, kata nenek moyang teknik. Lu Ming mengangguk dan mengikuti dari dekat di belakang leluhur teknik itu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Rambut panjang sang leluhur teknik beterbangan di udara, dan ki pedangnya liar saat melesat menuju ke arah Kang Ji. Hentikan dia. Kang Ji meraung dan menyerang leluhur teknik. Situ Haonan dan yang lainnya juga melancarkan serangan mereka. Namun, leluhur teknik itu mengendalikan artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah, dan kecakapan bertarungnya meningkat 1 tingkat. Dia tidak lagi takut pada Kang Ji dan 3 orang lainnya yang bergabung. Kedua belah pihak terus menyerang dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Namun, leluhur teknik itu hanya sedikit dirugikan. Wah, pada akhirnya, leluhur teknik mengalahkan Kang Ji dan membawa Lu Ming keluar dari pengepungan yang ketat. Aku tidak akan menemanimu hari ini. Jika kau ingin bertarung, kita bertarung lain hari saja. Leluhur teknik itu membawa Lu Ming dan terbang ke kejauhan. Suaranya bisa terdengar dari jauh. Sialan, sialan. Kang Ji meraung tak henti-hentinya, wajahnya dipenuhi ekspresi menyeramkan. Hari ini merupakan kesempatan yang bagus, tetapi nenek moyang teknik sebenarnya telah melarikan diri. Selain itu,
Leluhur teknik juga memperoleh artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah, yang sangat meningkatkan kecakapan bertarungnya. Ini sangat merugikan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Situ Haonan berubah jelek. Mereka tidak mengejar. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil menyusul, mereka tidak akan dapat membunuh leluhur teknik. Jika leluhur teknik mengerahkan seluruh tenaga, bahkan jika mereka dapat membunuhnya, setidaknya 2 dari mereka akan mati. Tak seorang pun ingin mati. Aliansi, kita harus membentuk aliansi yang sesungguhnya. Kalau tidak, kita akan dihancurkan oleh para leluhur teknik satu persatu. Kang Ji menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah." Situ Haonan segera mengangguk. Dalam situasi saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan leluhur dari pertandingan teknik. Mereka harus benar-benar bergabung dan saling mendukung jika ada situasi. Hanya dengan begitu mereka dapat melawan leluhur teknik. Selain itu, kita harus menerobos gua ini secepatnya. Selama kita mendapatkan harta karun di dalamnya, kita tidak perlu takut pada leluhur teknik. Kata Kang Ji. Benar sekali, serang segera. Kata Situ Haonan. Kemudian, mereka segera kembali ke gua tempat tinggal, berencana untuk mengambil risiko dan mencoba memasuki jalur badai. Nenek moyang teknik membawa Lu Ming dan terbang puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap mata sebelum dia berhenti. Aduh, leluhur teknik itu memuntahkan darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Senior, kamu baik-baik saja. Lu Ming sedikit khawatir. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah mengatur napasku. Kang Ji dan yang lainnya mungkin tidak akan berani mengejar kita. Ayo istirahat lagi. Setelah mengatakan itu, leluhur teknik itu mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Kemudian, ia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Cedera yang dialami leluhur teknik itu tidak terlalu serius. Tidak lama kemudian, kulitnya menjadi jauh lebih baik. Lu Ming, kali ini semua berkatmu. Aku akan mengembalikan senjata suci ini padamu. Leluhur teknik itu tersenyum. Dia mengeluarkan artefak dewa tingkat menengah tingkat 7 dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Senior, kamu bisa menyimpan artefak suci ini untuk saat ini. Lu Ming tersenyum namun tidak menerimanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Artefak Dewa 7 tingkat menengah terlalu berharga. Bagaimana saya bisa menerimanya? Petik 2. Nenek moyang teknik menggelengkan kepalanya. Bahkan dia, Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya tidak memiliki artefak Dewa tingkat menengah 7. Yang mereka gunakan sebelumnya semuanya adalah artefak Dewa tingkat menengah 4. Senior, ambil saja karena aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Aku tidak bisa menggunakan artefak suci ini meskipun aku menyimpannya. Hanya kamu yang bisa menggunakannya untuk melawan Kang Ji dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Saat ini, Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout telah bergabung, dan pasukan kebenaran sendirian. Tanpa artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah, leluhur teknik mungkin tidak sebanding dengan pihak lain. Hanya dengan artefak dewa ini dia dapat bersaing dengan pihak lain dan membuat mereka takut padanya. Baiklah, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat kultivasimu meningkat. Nenek moyang teknik bergumam pada dirinya sendiri dan tidak menolak. Dia juga mengerti bahwa Lu Ming benar. Kalau saja dia tidak memiliki artefak dewa tingkat menengah 7, jika Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya bergabung untuk menghadapinya, dia benar-benar tidak ada tandingannya. Menyingkirkan pedang tempurnya, sang leluhur teknik membawa Lu Ming dan bertemu dengan sisa pasukan yang saleh. Nenek moyang teknik, bagaimana situasinya? Haruskah kita membunuh untuk bisa sampai ke sana? Kita tidak bisa membiarkan istana Yuan Luo menduduki gua ahli itu. Orang-orang tentara yang saleh berkata satu persatu. Tidak masalah. Bagaimana mungkin istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout menempati gua ini? Mari kita kembali ke pasukan kebenaran dan sebarkan berita bahwa ada gua ahli di sini. Kata nenek moyang teknik. Jenderal itu bijak. Karena kita tidak bisa memilikinya, mereka tidak bisa memilikinya untuk diri mereka sendiri. Hahaha, hahaha. Tentara yang saleh tertawa. Kemudian, mereka kembali ke Pulau Bintang 7 dan menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke tentara yang saleh. Kemudian, mereka mulai menyebarkan berita itu. Dengan sangat cepat, berita tentang gua dewa yang tinggal di Bintang Sang Utara menyebar seperti badai melalui sungai astral yang kacau, mencapai telinga setiap kekuatan. Apa, itu sebenarnya gua tempat tinggal para dewa?
Itu sangat langka di Sungai Astral yang kacau. Aku tidak bisa melewatkannya. Sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri. Di Sungai Astral yang kacau, semua kekuatan, besar dan kecil, merasa khawatir. Satu demi satu pakar bergegas menuju Sang Utara. Di Sungai Astral yang kacau, para ahli alam dewa adalah eksistensi tertinggi. Kekuatan dewa mereka dapat mengguncang langit berbintang yang tak berujung. Saat ini, di Sungai Astral yang kacau, hanya pavilion Yunfeng yang memiliki satu dewa surgawi. Tempat tinggal gua dewa itu terlalu menarik bagi para ahli alam dewa sejati dari kekuatan besar dan kecil. Tidak lama kemudian, para ahli tiba di tambang Chen Jin di planet Northern Sang. Mereka semua adalah eksistensi tingkat dewa sejati. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di atas alam dewa sejati tingkat keempat. Sialan, sialan Faming, sialan tentara kebenaran. Kang Ji meraung lagi dan lagi. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dengan begitu banyak ahli di sini, bagaimana mereka bisa mendapat bagian? Mereka hanya bisa mengikuti arus. Bahkan jika ada harta karun di dalamnya, mereka mungkin tidak akan mendapat bagian. Kekuatan apapun di sini tidak akan lebih lemah dari istana Yuan Luo. Kang Ji benar-benar ingin muntah darah. Setelah dia menemukan gua tempat tinggal dewa ini, dia bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Bab 2618-13 Klan Qintian. Satu persatu, para ahli mulai memasuki gua. Namun, jalur badai di belakang sangat berbahaya. Beberapa orang menemukan bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin banyak terowongan yang ada, saling bersilangan. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat jalur anginnya. Bahkan seorang ahli dewa sejati tidak akan bisa masuk. Kemudian, kepala pavilion Yunfeng, yang merupakan seorang ahli dewa surgawi, mengambil tindakan secara pribadi. Dia menerobos ke dalam gua dan dikatakan telah memperoleh beberapa harta karun. Mengenai apa yang telah diperolehnya, tidak seorang pun tahu. Masalah ini akhirnya berakhir setelah kepala pavilion menerobos masuk ke gua tempat tinggal dan mengambil harta karun tersebut. Pada akhirnya, Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabo tidak mendapatkan apapun. Kang Ji dan Situ Haonan sangat marah. Mereka ingin membunuh leluhur teknik dan menghancurkan tentara kebenaran. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka secara aktif mencari sekutu, berharap menemukan lebih banyak lagi untuk menghancurkan tentara yang saleh. Tentu saja, leluhur teknik juga tidak tinggal diam. Dia juga mencari sekutu untuk melawan Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabo. Lu Ming tidak dapat membantu banyak dalam hal ini. Dia hanya dapat fokus pada kultivasinya. Dalam lorong badai di Gua Kediaman Dewa, tingkat kultivasi Lu Ming meningkat 2 tingkat, dan ia mencapai tingkat Kaisar Surgawi Bintang 7. Selanjutnya, dia hanya perlu mengkonsolidasikan fondasinya dan maju menuju alam 10.000 elemen kembali menjadi satu. Pada saat yang sama, pemahaman Lu Ming terhadap karakter pertempuran juga telah mencapai puncaknya setelah 2 tahun pertempuran sengit dengan binatang elang berkepala singa di jalur badai. Sekarang, dia bisa memicu kekuatan tempur ganda kapan saja. Tingkat keberhasilan 100%. Namun, kata pertempuran, di lautan kesadarannya tidak terduga dan misterius. Lu Ming mengerti bahwa dia masih jauh dari memahaminya. Saat ini, dia hanya memahami sedikit. Jika dia terus belajar, Lu Ming merasa dia bisa memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Namun, tidak mudah untuk memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Lu Ming telah mencapai titik jenuh dan butuh waktu untuk memahaminya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Setelah 3 tahun berkultivasi, meskipun Lu Ming belum mencapai tingkat setengah dewa, dia dapat merasakan bahwa dia semakin dekat ke sana. Pada hari ini, sepotong berita tersebar di seluruh Sungai Astral yang kacau, menyebabkan guncangan hebat. Semua kekuatan, besar dan kecil, menjadi gila dan meledak. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia menerima pesan dari leluhur teknik. Leluhur teknik memiliki sesuatu yang penting dan ingin menemuinya. Apakah ada sesuatu yang penting? Lu Ming bingung. Kemudian, dia datang ke aula di pasukan kebenaran dan menyadari bahwa sudah ada 5 hingga 6 orang yang menunggu di sana. 5 atau 6 dari mereka belum terlalu tua. Waktu kultivasi mereka tidak boleh lebih dari 10.000 tahun. Mereka semua dianggap sebagai generasi muda. Tong Xier ada di antara mereka. Lu Ming. Tong Xier tersenyum dan menyapa Lu Ming.
Yang lainnya juga mengangguk pada Lu Ming. Lu Ming mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian menatap Tong Xier dan berkata, "Nona Xier, bolehkah saya bertanya mengapa Jenderal memanggil kita?" "Aku juga tidak tahu." Tong Xier menggelengkan kepalanya. Yang lainnya juga bingung. "Kalian semua di sini." Pada saat ini, leluhur teknik berjalan memasuki aula umum. Semua orang membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Leluhur teknik melambaikan tangannya. "Kalian pasti sangat penasaran. Mengapa aku memanggil kalian dengan tergesa-gesa?" tanyanya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. "Kalian pasti tahu kalau sungai astral kekacauan kita termasuk dalam wilayah bintang langit Qin, kan?" kata nenek moyang teknik. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk lagi. Pada saat yang sama, hatinya merasa sedikit aneh. Mungkinkah masalah kali ini terkait dengan wilayah bintang Qintian? Di dalam sungai astral yang kacau, terdapat ratusan bahkan ribuan kekuatan, besar dan kecil, planet yang tak terhitung jumlahnya, dan wilayah yang luasnya tak tertandingi. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan Qin Heaven Starfield, tidak ada cara untuk membandingkannya. Wilayah bintang langit Qin berisi banyak galaksi, sedikitnya beberapa ratus jumlahnya. Sungai astral yang kacau hanyalah salah satu dari sekian banyak sungai astral di galaksi langit Qin. Lebih jauh lagi, itu adalah yang terburuk dan terbelakang. Jumlah ahlinya juga paling sedikit. Apa hubungan antara pengumpulan teknik leluhur dengan Qin Heaven Starfield? Wilayah bintang Qintian terlalu luas. Ada ratusan galaksi, dan ada banyak ras yang tinggal di sana. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di antara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ini, selain beberapa ras yang menakutkan, kekuatan yang paling kuat adalah 13 klan. 13 klan Qintian Starfield. Tong Xier dan pemuda lainnya berseru serempak. Mata Lu Ming berbinar. Dia telah membaca catatan di buku-buku kuno. 13 klan di wilayah bintang surga Qin adalah 13 klan yang amat kuat, sangat lama berdiri, dan sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa ras yang menakutkan, ke-13 klan berdiri di puncak zona bintang surga Qin yang luas. Ke-13 sekte tersebut terbagi menjadi 3 sekte penguasa dan 10 sekte teratas. Tidak diragukan lagi, 3 penguasa adalah yang terkuat, diikuti oleh 10 sekte teratas. Ke-13 sekte ini menempati setengah dari wilayah bintang surga Qin dan memiliki planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menguasai wilayah bintang surga Qin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti tentara surga yang benar, istana asal Luo, dan sekte Walkabout bagaikan semut di depan 13 klan. Bahkan kekuatan nomor 1 di sungai astral yang kacau, Pavilion Yunfeng, tidak ada bedanya dengan seekor semut di depan 13 klan. Mereka dapat dihancurkan dengan jentikan tangan mereka. Bagi orang-orang di sungai astral yang kacau, ke-13 klan itu hanyalah legenda. Mereka hanya membacanya di catatan kuno. Benar sekali. Setiap 1000 tahun, 13 klan di zona bintang Qintian akan merekrut sekelompok murid dari seluruh zona bintang Qintian. Sekarang, periode 1000 tahun akan segera berakhir lagi. Kata nenek moyang teknik. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. 13 klan surgawi Qin sedang merekrut murid. Napas Tong Xier dan yang lainnya menjadi berat, tetapi mereka juga bingung. "Jenderal, saya sudah membaca catatannya. Setiap 1000 tahun, klan Qin Heavenly 13 akan merekrut sekelompok murid baru. Namun, mereka tidak pernah merekrut murid dari sungai astral yang kacau. Apa hubungannya ini dengan kita?" Tong Xier bertanya. Sungai astral yang kacau adalah yang paling terbelakang, terpencil dan terlemah di antara banyak galaksi di galaksi surga Qin. Mereka yang berasal dari berbagai ras dan kekuatan yang tidak dapat bertahan hidup atau mereka yang telah melakukan kejahatan semuanya lari ke sungai astral yang kacau. Oleh karena itu, sungai astral yang kacau adalah tempat yang kacau di mana kebaikan dan kejahatan bercampur menjadi satu. Tempat ini sangat kacau dan selalu dipandang rendah oleh galaksi lain. 13 klan di wilayah bintang surga Qin tidak pernah menerima murid dari sungai astral yang kacau. Oleh karena itu, Tong Xier dan yang lainnya merasa ragu. Kali ini berbeda. 13 klan Qin Heaven telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan segera merekrut murid dari seluruh wilayah bintang Qin Heaven. Chaos Astral River akan berada di antara mereka. Kata nenek moyang teknik. Juga untuk sungai astral yang kacau. Nafas Tong Xier dan pemuda lainnya menjadi berat,
dan mata mereka terbakar api. Mereka semua bersemangat. Kali ini, 13 klan surga Qin benar-benar membuka pintu mereka ke sungai astral yang kacau untuk pertama kalinya. Jika seseorang dapat bergabung dengan salah satu dari 13 klan surga Qin, itu akan menjadi kesempatan surgawi. Di masa depan, tingkat kultivasi seseorang pasti akan meroket, dan seseorang akan menjadi pria di atas segalanya. Di sungai astral yang kacau, dewa-dewi surgawi identik dengan tak terkalahkan. Namun, di 13 klan surgawi Qin, dewa-dewi surgawi bukanlah apa-apa. Orang dapat dengan mudah menemukan banyak dari mereka. Bahkan ada banyak eksistensi mengerikan di alam Raja Dewa di 13 klan surgawi Qin. Bab 2619 Permintaan Leluhur Teknik. Kekuatan yang begitu kuat tentu saja memiliki sumber daya yang tak terbayangkan. Kondisi dan lingkungan pelatihan tidak dapat dibandingkan dengan sungai astral yang kacau. Lebih jauh lagi, jika dia diterima sebagai murid oleh Dewa Surgawi atau bahkan Raja Dewa, masa depannya akan benar-benar tak terbatas. Itulah sebabnya saya memanggil kalian semua ke sini kali ini untuk mengizinkan kalian berpartisipasi dalam acara perekrutan murid wilayah Bintang Qin Heaven. Namun, tidak semudah itu untuk bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Kalian harus melalui beberapa tahap penyaringan dan itu sangat sulit. Kata leluhur teknik, matanya juga dipenuhi dengan antisipasi. Selama ada seseorang di pasukan kebenaran yang bergabung dengan klan 13 surgawi Qin dan menjadi murid klan tersebut, status pasukan kebenaran di sungai astral yang kacau akan meningkat. Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menjilat mereka. Pada saat itu, akan mudah bagi Sekte Walkabout untuk menghancurkan istana Yuan Luo. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk bergabung dengan 13 klan surgawi Qin. Tong Xier dan yang lainnya berteriak, tatapan mereka tajam. Mereka mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka dan mereka harus memanfaatkannya. Baiklah, kembalilah dan buat persiapan. Kita akan bertemu di sini dalam 10 hari. Aku akan membawamu ke Cloud Peak City terlebih dahulu. Pemeriksaan tahap pertama akan dilakukan di sana. Ngomong-ngomong, Lu Ming, kamu tinggal saja di sini. Setelah leluhur teknik selesai berbicara, dia menatap Lu Ming. Tong Xier dan yang lainnya pergi, meninggalkan Lu Ming. Lu Ming sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa leluhur teknik itu memintanya untuk tinggal. Lu Ming, ketika 13 klan Qin Tian merekrut murid, mereka hanya melihat bakat dan bukan kultivasi. Karena itu, dengan bakatmu, kau pasti akan dipilih oleh 13 klan Qin Tian. Kata nenek moyang teknik, Lu Ming telah menguasai jalan dominasi. Dia pasti akan diperhatikan dengan bakat seperti itu. Lu Ming, sekte atau kekuatan mana yang ingin kamu ikuti? Nenek moyang teknik bertanya. Aku belum memikirkannya. Aku tidak tahu banyak tentang 13 klan Qin Heaven. Kita lihat saja nanti. Aku belum memikirkannya. Aku tidak tahu banyak tentang 13 klan Qin Heaven. Kita lihat saja nanti. Kata Lu Ming. Lu Ming, aku punya permintaan. Sang leluhur teknik bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mendesah. Senior, jika ada yang ingin kau katakan, silakan bicara. Kata Lu Ming. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan sebuah sekte. Setelah leluhur teknik selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, di antara 13 klan surga Qin, yang terkuat adalah 3 kekuatan penguasa, Akademi Yimo, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Namun, sekte yang ingin aku ajak kamu bergabung bukanlah salah satu dari 3 penguasa, melainkan salah satu dari 10 sekte teratas, Sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku membiarkanmu bergabung dengan 3 pasukan penguasa. Aku punya motif egoisku sendiri di sini. Saat itu, aku punya beberapa urusan dengan Sekte Kongsuan. Pada titik ini, leluhur teknik menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Sekte Kongsuan. Ternyata setelah leluhur teknik melarikan diri dari istana Yuan Luo, ia telah melakukan perjalanan dan menempa dirinya di alam semesta yang luas. Ia pernah meninggalkan sungai astral yang kacau dan menuju ke galaksi-galaksi luas lainnya. Dalam prosesnya, ia bertemu seorang wanita dan jatuh cinta padanya. Akan tetapi, wanita ini adalah putri bangsawan Sekte Mistik Langit, sedangkan ayahnya adalah tokoh penting dalam Sekte Mistik Langit. Status seperti itu jauh lebih tinggi daripada nenek moyang teknik.
Tentu saja, ayah wanita itu sangat menentang hubungan mereka dan dengan paksa membawa wanita itu kembali ke Sekte Kongsuan. Dia pernah berkata bahwa leluhur teknik tidak akan membiarkan keduanya bertemu selama dia tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi. Dengan bakatku, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mencapai alam surgawi dalam kehidupan ini. Jadi, aku punya beberapa motif egois dan ingin kau bergabung dengan Sekte Kongsuan. Pada titik ini, leluhur teknik mengeluarkan belati yang sangat indah dan berkata, jika kamu bergabung dengan Sekte Kongsuan, kembalikan belati ini padanya jika kamu memiliki kesempatan. Oh benar, namanya Yuexin. Kembalikan padanya dan katakan padanya bahwa aku telah mengecewakannya. Namun, ini adalah keinginan egoisku sendiri. Jika kamu tidak ingin bergabung dengan Sekte Kongsuan, aku tidak akan memaksamu. Leluhur teknik itu mendesah. Matanya dipenuhi dengan nostalgia dan ketidakberdayaan. Senior, saya setuju. Lu Ming tersenyum dan mengambil belati dari tangan leluhur teknik. Permasalahan dengan leluhur teknik mengingatkannya pada permasalahan antara dirinya dan Xian Yanxing. Di benua Divine Wilderness, dia dan Xian Yanxing juga telah melalui banyak cobaan sebelum mereka bersatu. Sebenarnya, hal itu agak mirip dengan masalah dengan leluhur teknik. Lagi pula, Lu Ming tidak terlalu peduli sekte atau kekuatan mana yang dia ikuti. Dia memiliki warisan Jingyu, tetapi dia belum membuka segel pada potret Jingyu. Setelah segel itu rusak, Lu Ming yakin bahwa ia pasti akan mendapatkan sesuatu. Selain itu, ia masih memiliki formula karakter pertempuran untuk dipahami. Alasan utama dia bergabung dengan sekte tersebut adalah untuk mendapatkan sumber daya. Segala macam sumber daya yang dapat membantu pengembangannya. Selain itu, ada alasan lain, meskipun Kong Xuanzong adalah salah satu dari 10 sekte teratas, ia menduduki peringkat pertama. Dalam aspek ini, dia tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan ketiga penguasa itu. Lu Ming, terima kasih. Sang nenek moyang teknik menangkupkan tinjunya dengan hikmat. Senior, kata-katamu terlalu serius. Senior, aku punya beberapa teman. Bisakah mereka berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan murid 13 klan Qin Heaven? Lu Ming buru-buru membantu leluhur teknik itu berdiri. Dia memikirkan Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan. Tentu saja boleh. Siapapun yang tidak berkultivasi selama 10.000 tahun dapat berpartisipasi. Saya ingat bakat istri Anda sangat mengejutkan. Awalnya saya ingin meminta Anda untuk mengajaknya ikut. Namun, kamu harus setidaknya berada di level pertama alam Dewa Void untuk berpartisipasi dalam seleksi. Namun, kekuatan tempurmu sangat kuat, jadi kamu tidak perlu memenuhi persyaratan ini. Kata nenek moyang teknik, apakah aku harus berada di level pertama alam Dewa Kekosongan? Hati Lu Ming tergerak. Awalnya, ia ingin memanggil Bubbles, murid-muridnya, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya. Namun, tampaknya hanya Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan yang memenuhi kriteria tersebut. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur teknik dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming mencari Xian Yanxing dan Xian Yanjun dan memberitahu mereka tentang perekrutan murid untuk 13 klan surga Qin. Dandan segera mengangkat tangannya tanda setuju. Xian Yanxing, dia tentu saja akan pergi kemanapun Lu Ming pergi. Saya setuju. Xian Yanjun setuju tanpa ragu-ragu. Bagi Xian Yanjun, dia tidak peduli dengan Dewa Surgawi atau Raja Surgawi. Dia tidak peduli dengan keterampilan surgawi atau teknik surgawi. Yang dia pedulikan adalah sumber daya kultivasi di kekuatan yang kuat dan lingkungan kultivasi yang baik. Dengan begitu, kekuatannya akan meroket. Selama kurun waktu ini, semua kekuatan besar dan kecil di Sungai Astral yang kacau menjadi bersemangat. Mereka telah mengumpulkan semua ahli dari generasi muda yang memenuhi persyaratan dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid 13 klan surga Qin. Di aula besar di Istana Yuan Luo, 8 pemuda berdiri berjajar. Kang Long ada di sana, dan di kepala meja adalah Master Istana Yuan Luo, Kang Ji. Kali ini, kalian semua harus berusaha sekuat tenaga. Paling tidak, setidaknya satu dari kalian harus bergabung dengan 13 klan surgawi Qin, meskipun itu adalah klan terlemah di antara 13 klan. Dengan begitu, prestise Istana Yuan Luo di Sungai Astral yang kacau akan meningkat pesat. Pada saat itu, kita bahkan tidak perlu takut pada paviliun Yunfeng. Apakah kalian mengerti?
Kang Ji berkata dengan keras. Dimengerti. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kang Long dan yang lainnya berteriak. Bab 2621 Tantangan Menara. Ketua Sekte Walkabout, Situ Haonan, juga telah mengumpulkan semua jenius muda Sekte Walkabout yang telah memenuhi persyaratan. Setidaknya salah satu dari kalian harus bergabung dengan 13 klan surgawi Qin. Situ Haonan berkata dengan keras. Matanya mengamati 9 pemuda dan pemudi dan akhirnya berhenti pada seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Pria muda ini juga putranya, kakak laki-laki Situ Xiao, Situ Feng. Menatap Situ Feng, mata Situ Haonan berbinar penuh harap. Situ Feng terobsesi dengan kultivasi dan tidak tertarik pada hal lain. Namun, dia tahu betul bahwa kemampuan pemahaman Situ Feng sangat mengejutkan. Dengan kemampuan pemahamannya yang mengejutkan, ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 klan Qin Heaven dan diterima sebagai murid. Itulah satu-satunya harapannya. Begitu Situ Feng bergabung dengan 13 klan surgawi Qin, dia akan mampu menghancurkan tentara surgawi yang saleh hanya dengan jentikan tangannya. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Para jenius dari berbagai kekuatan mulai berkumpul di kota Yunfeng. Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan juga bertemu dengan leluhur teknik, Tong Si, dan yang lainnya. Perlu disebutkan bahwa setelah gelembung itu, murid-murid Lu Ming, Lu Xiangxiang, dan Ouyang Moli mengetahui tentang masalah ini, mereka juga berteriak-teriak untuk pergi dan melihatnya. Mereka berkata bahwa mereka ingin melihat keanggunan Lu Ming, jadi Lu Ming membawa mereka. Setelah melangkah ke dalam susunan teleportasi, mereka tiba di kota Yunfeng beberapa hari kemudian. Ini adalah kunjungan kedua Lu Ming ke kota Yunfeng. Kota Yunfeng tetap ramai seperti biasanya. Di jalan, orang datang dan pergi, dan toko-toko membentuk hutan. Ketika mereka tiba di kota Yunfeng, leluhur Dharma membawa mereka ke kantor pendaftaran pavilion Yunfeng dan mendaftar. Tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pertemuan penerimaan murid terakhir dari 13 klan Qin Heaven. Mereka harus terlebih dahulu melalui proses seleksi di kota Yunfeng. Hanya mereka yang dipilih oleh kota Yunfeng yang akan direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan murid 13 klan surga Qin. Oleh karena itu, sejumlah besar orang akan tersaring sejak awal. Setelah 7 hari, mereka yang berpartisipasi dalam seleksi, berkumpul di alun-alun Puncak Yun. Kata orang yang bertugas mendaftar. Terima kasih banyak. Sang nenek moyang teknik menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Setelah mendaftar, mereka menemukan penginapan untuk menginap dan menunggu. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu. Lu Ming dan kelompoknya menuju ke alun-alun Puncak Awan. Alun-alun Puncak Awan sangat luas dan dapat dengan mudah menampung 1 juta orang. Pada saat ini, kerumunan padat telah berkumpul di sekitar alun-alun Yunfeng. Ada berbagai macam ras. Lu Ming mengamati area tersebut dan menemukan lusinan ras. Tentu saja, kebanyakan dari mereka hanya ada di sini untuk menonton dan tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam penyaringan. Mereka yang ikut seleksi, silakan masuk ke dalam kotak. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi, silakan keluar dari kotak. Di langit di atas alun-alun, ada seorang pria parubaya dengan baju perang. Kulitnya berwarna keemasan, dan dia tampak seperti pria perunggu. Ini adalah ras kulit perunggu. Di Qin Heaven Starfield, mereka dianggap sebagai ras kecil. Namun, aura pria itu begitu mengerikan sehingga banyak orang tidak bisa bernapas. Dia jauh lebih kuat dari Master Istana Yuan Luo dan leluhur teknik. Hati Lu Ming tergerak. Kultivasi pria kekar ini pasti di atas tahap 6 dewa sejati. Bahkan mungkin dia adalah eksistensi yang menakutkan di atas tahap 7 dewa sejati. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mundur dari alun-alun. Hanya beberapa anak muda yang ikut seleksi saja yang berjalan memasuki alun-alun. Kalian pergilah, lakukan yang terbaik. Nenek moyang teknik memperingatkan. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan melangkah ke alun-alun. Saat melangkah memasuki alun-alun, Lu Ming segera menyadari bahwa ada beberapa mata yang menatapnya. Kang Long, Situ Xiao. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menemukan Kang Long dan Situ Xiao. Pada saat ini, mereka berdua menatap Lu Ming dengan ekspresi menyeramkan. Lu Ming tersenyum tipis dan mengabaikan mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Di sungai astral yang kacau,
terdapat hampir 1000 kekuatan seperti tentara surga yang saleh dan istana Luo asal, atau mungkin bahkan lebih kuat. Yang lebih kecil mempunyai 5-6 orang, dengan peserta 7-8 orang. Beberapa pasukan yang lebih besar memiliki puluhan orang. Misalnya, Paviliun Yunfeng telah mengirim lebih dari 200 orang untuk berpartisipasi. Seluruh pasukan telah mengirimkan lebih dari 50.000 orang. Pemimpin Paviliun Yunfeng telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang terkejut. Penguasa Paviliun Yunfeng akan segera turun. Saat ini, dia adalah orang terkuat di Sungai Astral yang kacau, dan juga satu-satunya dewa surgawi. Wus! Di kejauhan, seberkas cahaya terbang dan berdiri di langit di atas alun-alun. Total ada 5 orang, dan 4 di antaranya memancarkan aura yang menakutkan. Aura mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada pria kekar dari klan kulit perunggu. Namun, keempat orang ini semuanya mengikuti di belakang seorang wanita setengah baya yang cantik. Wanita setengah baya yang cantik ini adalah seorang manusia. Dia tampak tidak memiliki aura apapun. Bawahan ini memberi salam kepada Master Paviliun. Namun, lelaki kekar dari ras berkulit perunggu dan para ahli lain dari Paviliun Yunfeng semuanya memberi hormat pada wanita cantik setengah baya itu dengan penuh hormat. Master Paviliun Yunfeng sebenarnya adalah seorang wanita. Pada saat ini, hati banyak orang tergerak dan mereka tampak terkejut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya klan Qin Heavenly 13 membuka pintu mereka ke Sungai Astral yang kacau untuk merekrut murid. Ini adalah kesempatan tertinggi bagi kalian semua. Semua orang, kalian harus memanfaatkannya dengan baik. Suara jernih Master Paviliun Yunfeng bergema di telinga semua orang. Namun, kalian semua harus siap secara mental. Standar 13 klan Qin Tian untuk merekrut murid sangat tinggi. Tanpa tingkat bakat tertentu, mustahil untuk dipilih. Oleh karena itu, kita akan melakukan seleksi hari ini. Bagi yang lulus seleksi, saya akan merekomendasikan kalian untuk berpartisipasi dalam ujian 13 klan Qin Tian berikutnya. Pada titik ini, Master Paviliun Yunfeng melambaikan tangannya, dan sebuah menara kecil terbang keluar. Pagoda kecil itu berwarna perunggu. Begitu terbang keluar, ukurannya membesar dengan cepat. Akhirnya, berubah menjadi pagoda raksasa yang melayang di udara. Pagoda itu memiliki total 81 lantai. Proses seleksinya sangat mudah. Anda harus menantang menara. Ada boneka di setiap tingkat menara. Anda akan lulus asalkan Anda bisa melewati tingkat ke-36. Saat Anda memasuki menara, sebuah token akan terbentuk dan mengikuti Anda. Setelah Anda melewati level ke-36, token akan menyala. Tidak seorang pun dapat menipu. 10.000 orang dalam satu grup. Masuklah. Tuan Paviliun Puncak Awan mengumumkan. Ini hanya tantangan menara. Ini mudah. Aku akan mulai duluan. Seorang pemuda kekar menjadi orang pertama yang terbang ke angkasa dan menuju gerbang menara raksasa itu. Ayo pergi. Aku akan bergabung denganmu juga. Seketika, sosok-sosok itu bangkit ke udara dan terbang menuju menara raksasa itu. Ketika 10.000 orang memasuki menara raksasa itu, gerbang menara raksasa itu otomatis tertutup. Semua orang menunggu dengan sabar. Ketika semua orang terbang ke menara raksasa itu, mereka dapat melihat bahwa lantai pertama menara raksasa itu bersinar. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, lantai kedua menara raksasa itu pun bersinar. Ini berarti seseorang telah mencapai tingkat kedua menara. Namun dengan sangat cepat, tingkat ketiga, keempat, dan kelima menyala. Lu Ming dan yang lainnya tidak masuk. Mereka akan melihat-lihat terlebih dahulu. Bab 2621 tingkat eliminasi yang mengejutkan. Cepat sekali. Level 20 telah menyala. Tingkat 21. Di tempat kejadian, orang-orang terus berseru. Jelaslah bahwa ada orang-orang jenius yang mengerikan di dalam kelompok orang ini yang sangat cepat. Setengah jam kemudian, dan EBSP, tiba-tiba, ruang di sekitar menara bergetar dan seorang manusia ular muda muncul. Ada sebuah tanda yang melayang di atas kepala pemuda itu, tetapi tanda itu redup. Jelaslah bahwa pemuda ini telah tersingkir. Dia telah diteleportasi keluar sebelum dia bisa melewati level 36. Tereliminasi, tinggalkan alun-alun. Pria berkulit perunggu tadi berkata. Wajah pemuda manusia ular itu sangat tidak sedap dipandang. Tuan, saya ceroboh tadi.
Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Pemuda manusia ular itu berteriak. Dia benar-benar tidak mau kehilangan kesempatan seperti itu. Jika dia bisa bergabung dengan 13 klan Kin Heaven, dia akan bisa terbang ke langit. Tinggalkan alun-alun ini, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Pria berkulit perunggu itu berkata dengan dingin, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Manusia ular muda itu menggigil dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, ia pun segera terbang meninggalkan alun-alun itu. Begitu dia terbang keluar dari alun-alun, token di atas kepalanya menghilang. Setelah itu, orang-orang terus-menerus dikeluarkan dari sekitar menara raksasa itu. Mereka semua tereliminasi. Mereka yang tersingkir menunjukkan ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan besar. Master Pavilion dari Cloud Peak Pavilion dan yang lainnya menyaksikan dengan dingin. Jika dia bahkan tidak bisa lulus seleksi seperti itu, bahkan jika dia berpartisipasi dalam ujian perekrutan murid dari 13 klan Kin Heaven, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk lulus. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Para pemuda yang belum memasuki menara merasa sedikit gugup. Namun, cahaya di menara raksasa itu juga semakin terang. Level 36. Seseorang telah melewati level 36. Seseorang berteriak. Pada saat ini, tingkat ke-36 sudah bersinar. Akan tetapi, orang yang lulus ujian tersebut belum keluar, jadi jelaslah bahwa ia ingin melanjutkan. Tidak ada aturan dalam benak Master Pavilion bahwa seseorang harus keluar setelah melewati level 36. Seseorang masih bisa melanjutkan setelah itu. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin kuat mereka dan semakin dihargai mereka oleh para Master Pavilion Puncak Awan. Benar saja, tidak lama kemudian, tingkat ke-37 juga menyala. Akan tetapi, setelah level ke-36 menyala, kecepatan menyelesaikan level setelahnya akan jauh lebih lambat. Selanjutnya, semakin banyak orang yang diteleportasi keluar. Pada akhirnya, hampir 9.000 orang diteleportasi keluar, semuanya gagal dalam uji coba. Namun, setelah itu, ada juga yang telah menyelesaikan ujian dan diteleportasi keluar. Token di kepala mereka bersinar terang, menunjukkan bahwa mereka telah lulus ujian. Banyak orang memandang orang-orang ini dengan rasa iri. Mereka yang berhasil melewati babak tersebut juga menunjukkan ekspresi gembira. Hahaha, ini adalah murid Sekte Angin Kuningku. Dia telah lulus seleksi. Dia adalah murid dari sekolah Liu Yun milikku. Dia juga lulus ujian. Di luar alun-alun, beberapa orang tertawa karena terkejut. Mereka semua adalah pakar dari pasukan utama. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Namun, tantangannya belum berakhir. Setengah hari berlalu sebelum orang terakhir diteleportasi keluar. Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi dingin dan sombong. Dia telah mencapai level 46 dan menjadi yang pertama dari kelompok orang ini. Dia memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya saat dia mengamati sekelilingnya, memancarkan aura seorang putri. Dengan bakat seperti itu, ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh klan surgawi Qin 13. Itu sangat mungkin. Para pakar dari berbagai kekuatan di sekitar alun-alun merasa iri. Semua orang dari pasukan pemuda itu sangat gembira. Untuk dapat menduduki peringkat pertama dari 10.000 orang, sangat mungkin dia akan dipilih oleh 13 klan surga Qin. Pasalnya, jumlah total pemuda di Sungai Astral Kacau yang akan mengikuti proses seleksi hanya 50 hingga 60.000. Dari gelombang pertama yang berjumlah 10.000, 9.000 orang tereliminasi, dan hanya sekitar 1.000 yang lulus. Tingkat eliminasi totalnya ada 9 tingkat. Mereka yang tidak ikut tantangan itu sangat gugup. Beberapa dari mereka sudah berkeringat. Namun, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya sangat santai. Gelombang berikutnya, Guru Pavilion Puncak Awan memberi instruksi. Seketika, 10.000 orang lainnya terbang ke menara raksasa itu. Di antara mereka, Lu Ming melihat Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya. Setelah 10.000 orang terbang ke menara raksasa itu ditutup, dan semua orang menunggu dengan sabar. Kepala Istana Yuan Luo, Kang Ji, dan Kepala Sekte Xiao Yao, Situ Haonan, menatap menara dengan gugup. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kecemasan. Kali ini, setelah hanya sekitar 20 menit, seseorang tereliminasi dan dikirim keluar. Setelah itu,
semakin banyak orang yang tersingkir. Pada akhirnya, lebih dari 9.000 orang tersingkir. Berdengung. Lebih banyak orang diteleportasi keluar. Di antara mereka adalah Kang Long dan Situ Xiao. Namun, token di atas kepala mereka bersinar. Jelas bahwa mereka telah lulus. Keduanya penuh senyum dan kegembiraan. Ketika dia menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan provokasi. Bocah, tunggu sampai aku bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kang Long tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Lu Ming. Sudut bibir Lu Ming melengkung ke atas dan dia menunjukkan ekspresi mengejek. Dia kemudian melihat ke arah lain dan mengabaikan Kang Long. Hahaha. Di luar plaza, Kang Ji dan Situ Haonan tertawa terbahak-bahak. Mereka begitu gembira hingga mulut mereka menganga. Terutama Kang Long dan Situ Haonan, mereka bahkan menatap leluhur teknik dengan provokatif, tetapi leluhur teknik mengabaikan mereka. Leluhur teknik menyadari bakat Lu Ming, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun. Kang Long dan yang lainnya tidak ada apa-apanya. Tantangan terus berlanjut. Beberapa orang belum keluar. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang telah melewati level ke-45 dan menuju ke level ke-46, mendekati posisi pertama dari kelompok sebelumnya. Tidak lama kemudian, lantai ke-46 menyala, dan mereka telah memperoleh hasil terbaik dari kelompok pertama. Namun, jelas bahwa hal itu belum berhenti. Tantangan masih terus berlanjut. Kemudian, tingkat ke-47, ke-48, dan ke-49 secara bertahap menyala. Luar biasa. Bahkan ada seseorang di kelompok ini yang lulus level 49. Luar biasa. Aku penasaran dia berasal dari golongan mana. Ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 klan surga Qin. Lihat, ini lantai 50. Di alun-alun, banyak sekali orang yang menatap menara raksasa itu dan berdiskusi. Bahkan mata Master Pavilion Puncak Awan pun berbinar. Fenger belum keluar. Mungkinkah Fenger ada di dalam? Pada saat ini, Situ Haonan sedang heboh. Itu karena putranya, Situ Feng, belum keluar. Yang lainnya sudah keluar semua. Mungkinkah Situ Feng yang menantang menara? Memikirkan hal ini, Situ Haonan menjadi sangat gembira. Lihat, ini level 51. Seseorang berteriak. Semua orang terkejut karena dia sudah mencapai lantai 51. Mereka semua sangat penasaran siapa yang bisa mencapai lantai 51. Namun, level ke-51 bukanlah batasnya. 52, 53. Sehari kemudian, level ke-55 menyala. Level itu hampir 10 level lebih tinggi dari level pertama di gelombang sebelumnya. Ini sungguh mengejutkan. Pada saat ini, kekosongan di sekitar menara raksasa itu bergetar dan sosok seorang pemuda muncul. Tanda di atas kepala pemuda itu bersinar seperti matahari. Bab 2622 Pas-pasan. Kakak laki-laki. Itu kakak laki-lakiku. Melihat pemuda ini, Situ Xiao berteriak kegirangan. Pemuda ini adalah Situ Feng. Semua orang di sekitar alun-alun memandang Situ Feng dengan berbagai macam emosi. Tidak buruk. Penguasa Pavilion Yun Feng memandang Situ Feng dengan puas. Sebagai kekuatan terkuat di Sungai Astral yang kacau, Pavilion Yun Feng berhak merekomendasikan para jenius untuk mengambil bagian dalam ujian perekrutan murid 13 klan surga Qin. Lebih jauh lagi, dia juga akan memberi penghargaan kepada siapapun yang dipilih oleh ke-13 klan. Oleh karena itu, semakin banyak orang jenius di Sungai Astral yang kacau, semakin bahagia dia. Dengan bakat Situ Feng, ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 klan Qintian. Dia bahkan mungkin dipilih oleh 3 penguasa. Menjadi murid salah satu dari 3 pasukan Overlord tentu saja merupakan tugas yang sulit. Namun, begitu seseorang bergabung, masa depan mereka tidak akan terbatas. Mata Master Pavilion Puncak Awan menyala dengan penuh gairah. Hahaha, itu Fenger. Itu anakku, Situ Feng. Itu anakku. Pada saat ini, Situ Haonan akhirnya bereaksi dan tertawa terbahak-bahak karena terkejut. Saudara Situ, selamat. Di wajah Kang Ji, ia berhasil menyunggingkan senyum dan mengucapkan selamat kepada Situ Haonan. Dalam hatinya, dia merasa sangat cemburu. Dengan bakat Situ Feng, jika ia bergabung dengan 13 klan dan bahkan menarik perhatian beberapa tokoh penting, maka status Sekte Footloose akan naik seperti perahu mengikuti arus. Dia cemburu dalam hatinya,
tetapi di permukaan, dia masih ingin membangun hubungan baik dengan Situ Haonan. Saudara Situ, jadi kesayangan surga adalah putramu. Bakat putramu sungguh mengejutkan. Tidak buruk, tidak buruk. Saudara Situ, aku akan mentraktirmu minum lain waktu. Kau harus menghormatiku. Kakak Situ. Seketika para pimpinan pasukan utama di sekitar Situ Haonan menyambutnya dengan senyuman. Jelaslah bahwa ia sedang mencoba untuk mengambil hati Situ Haonan. Sungguh lelucon. Bakat Situ Feng terlalu mengejutkan, dan ada kemungkinan besar dia akan diterima sebagai murid oleh 13 klan. Jika dia tidak menjilat Situ Haonan sekarang, kapan lagi dia bisa menunggu? Hahaha, semuanya, kalian terlalu sopan, terlalu sopan. Saat ini, mungkin tidak dipilih oleh 13 klan surga Qin. Itu belum pasti. Situ Haonan tertawa terbahak-bahak. Walaupun dia berkata bahwa Situ Feng mungkin tidak akan dipilih oleh 13 klan, namun ekspresinya tampak sangat gembira, seolah-olah dia sudah bisa melihat Situ Feng dipilih oleh 13 klan atau bahkan diangkat menjadi murid oleh seorang tokoh besar. Hatinya menjadi tenang. Situ Feng ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Di tengah kerumunan, leluhur teknik juga terkejut. Dia pernah mendengar nama Situ Feng sebelumnya. Ada desas-desus bahwa Situ Feng adalah seorang fanatik seni bela diri yang terobsesi dengan kultivasi. Dia tidak menyangka Situ Feng begitu berbakat. Namun, saat memikirkan Lu Ming, dia merasa lega. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Lu Ming mengendalikan jalur dominasi. Begitu dia menjadi dewa, dia akan berubah menjadi energi surgawi dominasi. Itu adalah energi surgawi tingkat surgawi. Bahkan di domain bintang surga Qin yang luas, mungkin tidak banyak yang mampu mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Kelompok orang ini, secara umum, hampir sama dengan kelompok pertama. Sekitar 90% dari mereka tereliminasi, dan hanya sekitar 1.000 orang yang lulus ujian. 2 dari Istana Yuan Luo dan 3 dari Sekte Walkabou telah meninggal. Ekspresi Lu Ming tenang dan dia tidak tergerak. Gelombang kedua sudah berakhir. Gelombang ketiga, masuk. Tuan Paviliun dari Paviliun Puncak Awan memberi perintah lagi. Ayo masuk. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan yang lainnya. Baiklah. Xian Yanxing dan yang lainnya mengangguk, lalu naik ke udara dan terbang ke menara raksasa. Begitu Lu Ming terbang ke menara raksasa itu, lingkungan di sekitarnya langsung berubah. Dia muncul di sebuah ruangan rahasia yang luas. Tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali dirinya. Hal ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Menara raksasa ini jelas dibangun dengan formasi besar. Selama seseorang masuk, kemungkinan besar mereka akan sendirian dan tidak bersama orang lain. Sebuah token muncul di atas kepala Lu Ming. Dan EBSP, pada saat ini, ruang rahasia mulai terang, dan beberapa sosok muncul. Sosok-sosok itu semuanya adalah boneka yang dipadatkan oleh formasi dan mereka menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya, menghancurkan boneka-boneka itu satu demi satu. Level pertama, lulus. Ada tangga di ruang rahasia itu. Lu Ming menaiki tangga dan tiba di lantai 2. Benar saja, boneka lain terbentuk. Boneka itu lebih kuat dari level pertama, tetapi tidak sulit bagi Lu Ming. Dengan ayunan tombaknya, boneka itu hancur dan Lu Ming naik ke tingkat ketiga. Dengan cara ini, Lu Ming maju terus dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Tak lama kemudian, Lu Ming mencapai level ke-30. Pada titik ini, kekuatan boneka itu sudah cukup kuat. Namun, bagi Lu Ming, itu masih tidak sulit. Paling-paling, kecepatannya akan sedikit berkurang. Wus, wus, wus. Tombak panjang itu bergetar dan sinar cahaya tombak melesat keluar. Boneka-boneka itu meledak satu demi satu. Lu Ming melangkah ke tingkat ke-31. Kemudian, ada level 32 dan 33. Dengan sangat cepat, Lu Ming mencapai level 36. Setelah mengalahkan semua boneka di level 36, token di atas kepalanya mulai bersinar. Ini berarti Lu Ming telah lulus ujian. Cukup, Lu Ming tersenyum tipis dan tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berjalan menuju pintu cahaya di samping. Lu Ming tidak berencana untuk melanjutkan. Sudah cukup. Selama dia lulus ujian, tidak perlu menarik terlalu banyak perhatian. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Saat ini,
Itu hanya penyaringan. Tidak apa-apa asalkan dia bisa lulus. Lu Ming melangkah ke pintu cahaya dan diteleportasi keluar dari pintu cahaya. Dia berada di luar menara raksasa. Setelah Lu Ming keluar, beberapa tatapan langsung tertuju padanya. Yang termasuk Kang Long, Situ Xiao, Kang Ji, dan lainnya. Dia dipindahkan begitu cepat, dan kecerahan tokennya bahkan tidak seterang milikku. Dia mungkin baru saja melewati level 36. Kang Long mencibir. Benar juga, menurutku dia punya banyak bakat, tapi ternyata biasa saja. Situ Xiao juga mencibir. Kang Ji dan Situ Haonan juga sedang berdiskusi. Aku tidak menyangka anak dari tentara kebenaran ini berhasil menyelesaikan ujian. Namun, kecerahan token itu biasa saja. Hampir tidak ada harapan baginya untuk bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Kang Ji mencibir dan sengaja meninggikan suaranya agar leluhur teknik mendengarnya. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung ke atas. Dia tidak bisa diganggu. Dia sangat jelas tentang bakat Lu Ming. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan muncul begitu cepat. Jelas bahwa Lu Ming tidak ingin terlalu mencolok. Tidak apa-apa asalkan dia bisa lulus ujian. Lu Ming tidak menarik perhatian apapun. Tidak lama setelah Lu Ming keluar, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan keluar satu demi satu. Tentu saja, mereka berhasil melewati level tersebut. Namun, kecerahan token itu mirip dengan milik Lu Ming. Jelas, pikiran mereka mirip dengan Lu Ming. Cukup lulus ujian saja. Setelah beberapa waktu, Tong Xier juga muncul. Tong Xier juga telah lulus. Kecerahan tokennya jauh lebih terang daripada Lu Ming dan yang lainnya. Dia telah melewati lebih dari 40 level.